Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Fik barakallah. Ini Ustaz, saya mau menanyakan bagaimana menyikapi orang berpendapat sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran itu kan Allah itu berada di atas ars. Tapi orang ini sudah mengatasnamakan Ustadz besar. Dia itu membantah bahwa Allah tidak membutuhkan tempat, jadi Allah itu tidak mungkin di atas ars. Jadi gimana untuk menyikapi orang seperti itu? Padahal udah jelas-jelas sekali dalam Al-Quran seperti itu gitu. Iya. Baik. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silahkan Ustaz. Iya. Tentang masalah ini bukan baru, dari dulu para ulama membantah mereka. Artinya memang mereka ini sudah tahu nas Al-Quran, sudah tahu hadis, sudah tahu. Kemudian mereka pakai akalnya. Kalau kita katakan Allah itu di atas, kata mereka, kata akalnya yang sesat. Kalau gitu Allah butuh tempat. Kalimat Allah butuh tempat itu perkataan siapa? Nabi, perkataan sahabat, atau perkataan dia yang sesat. Itu. Yang perkataan yang sesat. Mengatakan Allah butuh tempat dari mana? Sekarang Allah mengatakan Allah di atas arsy. Sudah. Allah yang mengatakan Allah di atas arsy. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Dan kita wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Wajib ditetapkan. Nggak boleh kita mengingkari. Ini udah pembahasan udah berulang-ulang nih. Ya. Di dalam syarah akidah. Maka saya mukadimah tentang syarah akidah banyak ini pembahasannya. Udah 10 kali saya ulang masa ini. Karena penting. Karena banyak orang nanti terkena syubhat dari akalnya yang picik itu. Mengatakan Allah butuh tempat, itu kan perkataan dia. Sekarang yang mengatakan Allah di atas arsy, siapa yang mengatakan? Allah. Wajib kita dengar perkataan orang, ulama, kiai, atau Allah yang kita dengar? Allah. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Allah yang mengatakan. Innas Al-Quran ada 7 ayat dalam Al-Quran mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ketika dia mengingkari penetapan Allah, ini orang durhaka atau tidak? Durhaka. Menolak Al-Quran, tidak punya adab kepada Allah. Nggak punya adab. Tidak memuliakan Allah. Wa ma qadarullah qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sepenuh pengagungan. Allah mengatakan demikian. Yang kita baca setiap hari, Allah menjelaskan bahwa Allah di atas. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang maha tinggi. Ketika dia sujud, dia baca subhan rabbiyal a'la. Maha suci Allah maha tinggi. Maha tinggi. Berarti Allah di atas. Di mana? Di arsy. Karena Allah yang menetapkan Allah di arsy siapa? Allah. Ar-Rahman. Allah istiwa. Kita wajib menetapkan. Nggak boleh kita mengingkari. Tidak boleh sama sekali. Bisa kufur. Nggak boleh mentakwilkan. Oh maksudnya begini. Nggak boleh. Nggak boleh juga menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Nggak boleh. Dan nggak boleh juga menyamakan Allah dengan makhluknya. Nggak boleh. Dan ini sudah berulang-ulang dibahas. Dan ada dalam kitab ini. Dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kewajiban kita hanya menyampaikan kepada manusia. Ini jelas loh. Nas Al-Quran, nas hadits kita sampaikan. Kewajiban kita menyampaikan. Adapun masalah hidayah orang itu terima atau tidak, siapa? Hak Allah mutlak. Hak Allah. Allah yang menunjuki siapa yang Allah kehendaki, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Atau Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Sudah jelas. Kita nggak bisa maksa orang. Kenapa kok kiai, ustadz, ulama begitu? Ya hidayah tangan Allah. Ayat yang paling banyak dalam Al-Quran menjelaskan tentang Allah itu Ali maha tinggi. Paling banyak ratusan ayat dalam Al-Quran. Bahkan tiap hari yang kita baca ayat kursi. Di akhir ayat kursi apa? Wahwal aliyul azim. Allah itu maha tinggi dan maha besar. Maha tinggi. Di mana? Di arsy Allah menetapkan. Tapi karena memang kalau orang itu sudah menyimpang, sesat, ya terus dibiarkan sama Allah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum.
Tatkala mereka sudah menyimpang, sudah jelas dalil menyimpang sesat, Allah sesatkan hati mereka. Kalau sudah sesat, nggak ada yang bisa menunjuki. Meskipun kita berusaha. Sekarang saya ambil contoh lagi. Ini masalah hidayah, masalah besar ini. Ya, di tangan Allah masalah hidayah. Ketika Allah menyebutkan tentang para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, mendakwakan dakwah tauhid, semua nabi, semua rasul. Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sungguh kami utus pada setiap kaum seorang rasul. Setiap umat seorang rasul. Berarti setiap umat ada rasulnya. Semua rasul itu dakwanya an i'budullah, hendaklah beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, jauhkan taghut. Kata Allah, di antara mereka ada yang dapat hidayah, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Artinya seandainya sekarang nih kita dakwah nih siang dan malam menjelaskan tauhid, tetap ada yang menerima, tetap juga ada yang menolak. Sampai Allah menyebutkan itu di ayat 36 di surah An-Nahl. Di ayat 37 Allah mengatakan in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudhil. Seandainya kamu berkeinginan keras untuk menunjuki mereka, Allah nggak akan menunjuki orang yang sesat, kata Allah. Jadi hidayah di tangan siapa? Tangan Allah. Jadi kita jangan memaksakan orang dalam menyampaikan kebenaran ini. Kewajiban kita menyampaikan. Adapun hidayah di tangan siapa? Tangan Allah. Jadi kalau tadi disebutkan ini seorang kiai, seorang tokoh, seorang imam yang lebih dahulu dari mereka, yang lebih alim dari mereka sudah banyak terdahulu sesat. Itu. Firqah yang sesat itu orang biasa bukan tokohnya atau orang ulama. Ulama, tokoh-tokoh firqah yang sesat. Sesat mereka. Seperti yang dikatakan oleh para imam Ahlus Sunnah tentang mereka dalam kitab-kitabnya. Dan yang dibahas oleh para ulama tentang firqah yang sesat bukan satu kitab, ratusan kitab yang dibahas. Jadi kewajiban kita hanya menyampaikan. Capek kalau kita mengatakan fulan begini. Yang penting bagi kita bagaimana kita memahami agama dengan benar, kita menuntut ilmu, kita pahami, kita amalkan. Yang kita dakwakan keluarga sudah. Adapun kewajiban mendakwakan para ulama, kiai, itu urusan para dai, para ustadz. Bukan urusan kita, bukan urusan penanya. Jelas sampai sini? Silakan yang lain.